Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rian Dendro Tansanti, nomor C1011904. Pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang mata kuliah saya yaitu eksploitasi. Apa saja ya jenis-jenis koperasi? Jenis-jenis koperasi yang pertama yaitu berdasarkan jenis usaha. Ada 4 yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan terakhir koperasi jasa. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil atau UMKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan dan penolong untuk anggotanya. Kedua yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang dan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli dan menjualnya kembali barang maupun jasa. Hingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya. Dan yang terakhir yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini adalah beroperator, adalah koperasi angkutan dan koperasi listrik. Selanjutnya yaitu berdasarkan tingkatan. Ada 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang pertama yaitu koperasi primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Selain harus memenuhi syarat anggaran dasar, dalam koperasi primer masing-masing anggota juga harus memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas. Sama seperti koperasi primer, mana setiap anggotanya memiliki tujuan yang sama. Di sini tiap koperasi juga harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama pula. Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan akan bisa lebih efisien. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Bahkan struktur organisasi koperasi ini tidak bersifat baku dan masih dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan atau ciri khas organisasinya. Perangkat organisasi pasti harus tercantum sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas yang selanjutnya dapat dilengkapi dengan adanya pengelola, manajer dan karyawan. Rapat anggota. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang tercermin dalam forum rapat anggota dikali secara etis RHT rapat anggota tahunan. Fungsi rapat anggota antara lain yaitu menetapkan anggaran dasar atau ART, menetapkan prinsip organisasi manajemen dan koperasi, menyelenggarakan pemilihan pengangkatan pemberhentian pengurus dan atau pengawas dan sebagainya. Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota pengurus dari kalangan anggota. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan. Sedangkan ternyata yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi. Pengawas. Di samping rapat anggota dan pengurus, salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi adalah pengawas, yang antara lain mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Adanya fungsi pengawasan dalam suatu organ koperasi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu manajer. Peranan manajer koperasi yaitu sebagai berikut. Pertama, bagi pelaksanaan dari kebijakan
Yang kedua, menetapkan struktur organisasi dan edukasi serta menjaga kelangsungan usaha dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengelola. Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah: 1. Membantu memberikan dukungan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan. 2. Merumuskan pola pelaksanaan kegiatan pengurus secara efektif dan efisien. 3. Membantu pengurus dalam uraian tugas bawahannya. Dan yang keempat, yaitu menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai. Dan yang terakhir yaitu syarat dari koperasi. Yang pertama yaitu koperasi harus memiliki angkutan. Yang kedua, koperasi harus memiliki AD dan ART. Yang ketiga, koperasi harus memiliki terus. Dan yang terakhir yaitu koperasi harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.